Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Di video kali ini kita akan membahas tentang stoikiometri reaksi atau persamaan reaksi yang dikaitkan dengan jumlah zat atau konsep mol. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang apa rumus mol, bagaimana mengubah mol ke gram, bagaimana merubah gram ke mol, merubah mol ke dalam volume STP, kemudian merubah volume STP menjadi mol dan sebaliknya dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas tentang stoikiometri, kaitan reaksi dengan mol. Nah, ada hal penting yang perlu diketahui di sini bahwa prinsipnya ya, yang menjadi prinsip dalam stoikiometri itu jadi untuk reaksi yang setara. Jadi prinsipnya itu untuk reaksi yang sudah kita setarakan, untuk reaksi yang setara itu berlaku ya. Untuk reaksi yang setara berlaku perbandingan koefisien reaksi. Ini Bapak singkat ya, perbandingan koefisien reaksi itu sama dengan perbandingan dari molnya. Jadi perbandingan mol. Nah, molnya nanti jika di soal belum diketahui molnya, maka kita cari molnya. Dari mana? Dari data gram kah, volume STP kah, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa menentukan ya mol ya. Mol itu kan N kecil ya. Mol dari suatu zat yang mau kita tentukan atau yang ditanya itu sama dengan koefisien dari zat yang ditanya itu yang mau kita tentukan dibanding dengan koefisien dari yang diketahui jumlah molnya lalu dikali dengan mol yang diketahui jumlahnya. Jadi inilah rumus atau prinsipnya nanti yang digunakan dalam stoikiometri reaksi ya. Dalam stoikiometri reaksi. Nah, kita langsung saja melihat kepada contoh soalnya. Misalnya Ananda buka di LKS itu di halaman 55 itu pada soal nomor 6 ya, pada soal nomor 6. Nah, baca aja nanti langsung atau buka aja nanti buku LKS-nya ya. Soalnya adalah diberikan reaksi sebagai berikut ini. Reaksinya adalah 2H2 ya, fasenya gas di sana, ditambah dengan 2NO juga berfasa gas menghasilkan 2H2O liquid ya, ditambah N2 gas. Pertama sekali cek reaksi ini, apakah reaksi ini sudah memenuhi hukum kesetaraan, apakah sudah sama. Hidrogen di sebelah kiri 2, indeksnya 2 kali 2 4, di kanan 2 kali 2 4. Nitrogen di indeksnya 1 kali 2, koefisiennya 2. Nitrogen kanan 2, O-nya 2. Oke, dah sama ya. Nah, reaksi ini kita katakan reaksi yang sudah setara. Nah, kalau dia sudah setara, maka berlakulah prinsip tadi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Oke, kita lanjutkan dari soalnya. Jika 0,8 mol H2 habis bereaksi. Jadi diketahui mol dari H2, Bapak tuliskan di bawahnya ya nak. Mol dari H2 itu sama dengan 0,8 mol. 0,8 mol ya. Maka tentukanlah berapa mol NO. Nah, ini berapakah mol NO di sini? Berapa? Kemudian berapakah mol H2O? Berapakah mol H2O di sini? Dan berapakah mol N2 di sini? Ya. Ini yang A, berapakah jumlah mol NO yang bereaksi?
Yang B, berapakah jumlah H2O yang dihasilkan? Yang C, berapakah mol N2 yang dihasilkan? Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kalau kalian bisa langsung melihat yang namanya koefisiennya atau bisa melihat perbandingan koefisiennya. Kan perbandingan koefisiennya di sini. Ini Bapak garis bawah ya, 2 1. Satunya kan nggak ditulis ya. 1 2 2 2 1. Nah, maka nanti kalau yang ini 2 0,8. 2 0,8 berarti 2 0,8 juga. 2 0,8 juga. 1 berarti 0,4. Nah, bisa ngerti kan? Nah, kalau misalkan belum bisa seperti itu, maka gunakan rumus. Koefisien ditanya, ini yang ditanya NO. Koefisiennya 2. Koefisien yang diketahui molnya itu H2 per 2 dikali molnya 0,8. Berarti 2 per 2 1 0,8 mol. Oke, H2 molnya. H2 itu koefisien H2 H2O maksudnya. Pada koefisien H2 tadi 2 kali molnya H2 0,8. 2 per 2 1 berarti 0,8 ya. Oke, koefisien ini sekarang mol N2 koefisiennya 1 per koefisiennya yang ketahui H2 2 kali 0,8 bagi 2 0,4. Jadi inilah jawabannya ya, seperti itu. Bisa ya. Oke, jadi gampang, tinggal dicari aja koefisien ditanya ya. NO koefisiennya 2 per diketahui H2 2 per 2 per 2 ini 1 per 2. Jadi ini sebagai apa namanya ya, kalau ini Bapak buat kita tandain gitu ya, reaksi ini sebagai pembanding istilahnya kan, pembanding. Nah, karena dia yang diketahui, dia sebagai pembanding. Nah, ini kunci sekali ya dalam mol. Oke, itu kasus pertama. Nah, bagaimana ya jika yang diketahui ada 2? Jika mol pereaksi yang diketahui, mol pereaksi yang diketahui itu ada 2 atau lebih. Ada 2 atau lebih. Mol pereaksi yang diketahui itu ada 2 atau lebih. Nah, ya, maka kita harus cari pembanding. Nah, maka jawabannya kita harus mencari atau menentukan yang namanya, kita harus cari itu pembanding namanya. Maka kalau seperti ini kasusnya, kita harus mencari yang namanya pembanding. Maka kita harus cari pereaksi pembanding. Reaksi pembanding atau lebih dikenal nanti dengan yang namanya reaksi pembatas. Ya, jadi kita harus cari reaksi pembanding atau pembatas. Nah, lalu bagaimana cara mencari reaksi pembatas? Cara reaksi pembatas itu adalah reaksi yang dia itu molnya dibagi koefisiennya. Bapak singkat ya. Koefisien yang mol dibagi koefisien ini ya, yang dia terkecil. Mol dibagi koefisien yang terkecil ya. Contoh reaksi yang tadi.
Contohnya seperti ini ya. Reaksi yang tadi 2H2, fasenya nggak Bapak tuliskan lagi, ditambah dengan 2NO, gas NO, menjadi menghasilkan 2H2O ditambah dengan N2. Ya. Nah, jadi misalnya di soalnya diketahui di sini 0,8 mol. Oke. Nah, di sini diketahui 0,6 mol. Oke. Nah, berapakah mol di sini? Dan berapakah mol di sini? Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini soalnya, bagaimana yang diketahui 2? Siapakah pembandingnya? H2 atau NO? H2 atau NO? Nah, cara menentukan pembandingnya ya. Pembandingnya tadi ini rumusnya. Atau cara menentukan pembanding atau pembatasnya itu ini dia, molnya masing-masing dibagi koefisien masing-masing. Nah, baru lihat mana yang terkecil. Itulah pembatas. Oke, jadi cara membuktikannya begini. Jadi kan dia 0,8. Bagi aja koefisiennya. Koefisiennya kan 2. Bagi 2. Nah, jatuhnya 0,4. Coba ini 0,6 bagi koefisiennya 2, jatuhnya 0,3. Mana yang lebih kecil? Tentu yang lebih kecil adalah yang ini. Nah, ini kan, ini lebih kecil. Maka dengan demikian, karena dia lebih kecil, dia adalah pembanding. Jadi inilah dia yang bereaksi pembatas tadi. Bapak singkat ya. Bereaksi pembatasnya adalah siapa? NO. Oke, bereaksi pembatasnya NO, berarti inilah dia pembanding. Pembanding untuk apa? Untuk mencari, menghitung yang lainnya. Nah, untuk menghitung yang ini tadi yang ditanya, si H2O dan N2. Nah, ada satu cara untuk menentukannya ya, dengan cara gini ya. Kita buat namanya mula-mula. Mula-mula itu awal ya. Nah, awalnya itu mula-mulanya si H2 ada 0,8 mol. NO 0,6 mol. H2O tidak diketahui, N2 tidak diketahui. Oke, sudah. Baru nanti berapakah yang mengalami reaksi? Ingat, yang mengalami reaksi adalah pembanding tadi. Siapa pembandingnya? Si NO. Kan gitu kan? Kenapa NO pembanding? Karena dia setelah kita bagi mol bagi koefisiennya dapatnya 0,3, lebih kecil daripada yang H2 0,4 hasil baginya. Oke. Nah, karena dia pembanding, maka dia sesuai dengan yang mula-mula. Nah, jadi dia 0,6 mol. Gitu loh. Kenapa harus sesuai dengan yang mula-mula, Pak? Iya. Karena nanti mula-mula dengan reaksi ini kita lihat, kita kurangkan ada nggak sisanya. Jadi ini pengurangan ya. 0,6 mula-mula yang bereaksi 0,6 berarti dia nanti 0 di sini atau habis. Pembanding itulah dia syaratnya, ataupun nanti akibatnya dia harus habis. Ya. Nah, karena dia pembanding, si NO ini dia digunakan untuk membanding semua. Mulai dari sini H2 ini kita bandingkan. Kita bandingkan ya, 2 koefisiennya per 2 koefisien H2 per koefisien NO 2 per 2 kali 0,6. Ini si H2O koefisiennya 2 per koefisiennya NO2
kali 0,6. Ya, N2 koefisiennya 1 per ya NO koefisiennya 2 kali 0,6. Gitu ya. Nah, ini berapa Pak dapatnya? Ini kan dapatnya sama ya. 0,6. Ini 0,6. Ini 0,3. Ya, 0,3. Jadi ini tinggal kita kurangkan. 0,8 kurang 0,6 dapatnya 0,2. Sisanya 0,2 mol. Nah, ini habis. Yang ini turunkan aja 0,6 mol. Si N2-nya turunkan aja 0,3 mol. Gitu dia caranya. Oke. Nah, sekarang coba berikutnya ini ya. Ini ada reaksi ya. Ini nomor 4-nya. Tapi nomor 4 ini tidak kita apakan sesuai dengan reaksinya. Tapi ini sudah setara ya, NH4 2 kali SO4 ditambah 2 KOH menghasilkan 2 NH3 ditambah 2H2O ditambah K2SO4. Nah, jika misalnya di sini diketahui dia 0,5 mol. Berapakah mol KOH? Berapakah mol NH2? Berapakah mol H2O? Berapakah mol dari K2SO4? Nah, langkah-langkahnya nanti Anda lihat apakah dia sudah sesuai, apakah persamaan reaksinya udah gitu ya. Maksudnya udah sama gitu. Apakah udah sama atau belum gitu. Ya. Nah, ini yang pertama ya kasusnya. Nah, yang kedua ini kasus pertama. Jadi ini Bapak hapus saja. Nah, jadi ini kasus yang pertama. Kalau dia 0,5 berapakah mol yang lain? Kasus yang kedua, kalau dia NH 42 kalinya SO4-nya 0,5 mol dan KOH-nya 0,5 mol juga. Berapa mol di sini si NH3? Berapa mol H2O? Dan berapa mol K2SO4? Ya, coba Anda kerjakan ini sebagai latihan. Apakah Anda sudah paham atau belum? Terima kasih.